Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama yang sudah ngangkat saya dari ahli tafsir enggak formal menjadi formal. Bapak Sekjen, semua dirjen yang saya hormati, dari perwakilan semua agama yang saya hormati, dari Kristen, Katolik, Buddha ya, Hindu ya. Ada semua yang saya hormati teman-teman. Sebetulnya saya datang ini ingin ikut penyempurnaan tafsir. Sebelumnya saya mau cerita tentang teks. Tadi katanya agama itu terikat dengan teks. Saya ini sering cerita, sering mendorong supaya umat Islam ini hafal surat Tabarok. Nanti buat tameng menghadapi mungkar nangkir. Jadi singkat cerita, ini yang rileks, gak usah takut bumi kiamat. Nanti bareng-bareng gak apa-apa nanti kalau kiamat. Singkat cerita itu ada orang itu harusnya disiksa. Terus kata orang itu, di hati saya ada surat Tabarok. Kalau kamu nyiksa saya berarti memukuli surat Tabarok yang ada di hati saya. Singkat cerita terus berdebat bersama Allah dibebaskan. Kenapa surat Tabarok spesial? Di situ manusia diingatkan oleh Allah Ta'ala. Aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kok kamu hidup di bumi tenang-tenang saja? Bisa saja bumi ini tamur. Tamur itu likuifaksi. Di semua tafsir, bukan sebagian, semuanya mengartikan tamur itu tattoribu wa tartafi'u fauqakum. Bumi itu bergelombang, menggeliat, likuifaksi, kemudian bumi ini di atas kamu. Terus potensi lagi kata Allah, apa juga kamu merasa baik-baik saja ketika Allah memutuskan ayursila alaikum hasiba, benda-benda langit jatuh ke bumi. Terakhir Allah juga mengingatkan bagaimana sistem bumi yang bisa menyerap air. Harusnya bumi itu enggak ada air karena bumi itu khasnya itu menyerap air. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima imma'in. Bagaimana kalau bumi ini tahu-tahu menghisap semua air kemudian kita tidak menemukan air? Kamu bisa apa kata Allah? Siapa yang bisa mendatangkan air? Lalu dengan peringatan Allah seperti ini orang disuruh hati-hati cara ngelola bumi ini. Makanya saya senang kalau ini ada gerakan-gerakan untuk menyelamatkan bumi. Kata ulama-ulama, takhallaku bi akhlaqillah. Jadi Allah itu begitu bangganya ketika cerita fal yanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba mata'al lakum wa li'an'amikum. Kata Allah, lihat prestasi saya, kata Allah. Prestasi saya itu menumbuhkan beberapa bijian, beberapa makanan, buah-buahan yang kamu butuhkan supaya kamu hidup di bumi ini nyaman. Mata allakum wali'an amikum. Sehingga dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada orang muslim, tidak ada manusia yang menanam pohon kemudian berbuah dan dimakan oleh manusia maupun binatang kecuali itu menjadi sedekah. Begitu juga ketika Allah ngeritik orang-orang yang jahat, yang tidak baik, kata Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Jadi ciri utama orang yang tidak baik itu adalah wa yuhlikal hartha wan nasl. Yang merusak tanaman, merusak tetumbuhan, wan nasl merusak populasi. Sehingga populasi ini harus kita jaga. Yang terakhir saya memang datang untuk penyempurnaan tafsir, saya ada banyak-banyak. Nanti dosanya yang ngatur saya tambah banyak nanti. Saya ini tadi bilang ke Pak Menteri ini kan dekat sekali sama Pak Gure. Saya ini baru ini datang di Kemenang karena saya lama sebagai penekun tafsir. Kalau nggak dapat SK dari Menteri, lama-lama dikatakan non formal, lama-lama dikatakan ilegal. Gitu. jadi ini saya datang demi status legal formal. Ya tapi kalau kembali ke ilmu hakikat, saya ini sudah legal semenjak dulu karena yang memerintahkan ngajar Quran itu Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di dunia khalifah itu diambil oleh Menteri Agama. Jadi monggo didengar saja fatwa Menteri Agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang sama-sama kita hormati Gus Baha. Sebetulnya pendek tapi padat itu tadi. Dan orang yang pintar itu biasanya bicaranya sedikit, tapi pengemalannya banyak. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya juga nanti akan masuk kepada suatu hal yang menjadi isu, bahkan menjadi mulai isu internasional. I don't know which the language we use today. Ini internasional ya kan. Mungkin nanti akan saya campur-campur ya. Yang paling penting untuk kita syukuri sekarang ini, apa yang kita lontarkan kira-kira 4 atau 5 bulan yang lalu, ekoteologi, sekarang menjadi viral internasional. Bahkan di luar negeri pun juga banyak kami ditanya apa itu ekoteologi. Saya kemarin di Singapura juga di seminar internasional memberikan satu bagi teman-teman panitia di situ agak surprise ya, karena saya mengajak kawan-kawan dalam seminar lintas agama itu sama-sama bertransformasi dari sebuah sistem teologi yang struggle kepada sebuah sistem teologi yang nurture, sebuah sistem teologi yang maskulin kepada teologi yang lebih feminin. Karena Allah itu adalah dan lebih menonjol modern Father of God, not lebih menonjol sebagai the Mother of God, bukan sebagai bukan sebagai the Father of God. Lebih menonjol sebagai feminine God daripada masculine God. Tapi sebelum sampai ke situ, izinkan saya juga mengawali dulu dengan tadi di sini apa temanya itu ya, Islamic ekoteologi. Tidak bisa kita bicara tentang ekoteologi tanpa memahami konsep lebih dasar lagi, apa itu kosmologi sebetulnya. Pandangan kosmologi inilah yang melahirkan ekoteologi. Apa itu kosmos? Kosmos itu alam. Ma manal alam? Alam itu bahasa Arab. Al-alam yakni kullu ma siwa Allah. Segala sesuatu yang bukan Allah maka itu adalah alam. Other than God. Everything except God. Ya, itu adalah alam, nature, universe. Segala sesuatu yang bukan Allah maka itu alam. Tetapi itu pun juga kalau kita lihat di dalam pandangan kosmologi yang lebih dalam, itu sesungguhnya definisi itu pun juga dibantah oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu menganggap bahwa the only one exists, the only one thing. Yang ada itu hanya pseudo exist. Pseudo itu apa ya? Wujud palsu. Kita seperti tongkat ya. Ada bayangan, ada tongkat. Yang real adalah tongkatnya. Bayangannya itu bukan real. Bayangan tongkat itu disebut sebagai pseudo existence. Wujud palsu, mungkin wujud. Tapi isan tongkat itulah yang disebut dengan wajib wujud. Iya. Tapi kita juga lihat ada
pandangan-pandangan spiritual yang lain juga seperti di Hindu. Hindu ini mohon maaf pada Jen Hindu ya. Pandangan kosmologi Hindu itu sangat-sangat dekat dengan pandangan kosmologi Ibnu Arabi. Karena cara menjelaskan tentang apa itu alam mirip sekali dengan cara penjelasan Ibnu Arabi tentang alam. Kita lihat di dalam kitab Futuhatul Makkiyah atau Fususul Hikam dan juga tafsir Ibnu Arabi itu sendiri. Apa yang dimaksud alam? Alam ialah segala sesuatu selain Tuhan, other than God. Kullu ma siwa Allah. Tapi adakah sesuatu selain Allah? Nah, kalau menurut Ibnu Arabi, tidak ada sesuatu apapun selain Allah. The only one exists. Hanya Allah yang ada. Maka itulah mawujud illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mewujud. Cuma persoalannya kita bahasa Indonesia ini, ya Gus Baha ya, kita tuh nggak ada bedanya antara wujud dengan mawujud. Bahasa Indonesia kita itu sangat miskin. Tidak bisa kita membedakan antara wujud dengan mawujud. Akhirnya rancu kita memahami definisi buku-buku Arab, buku-buku mantik itu susah sekali difahami yang berbahasa Indonesia. Contohnya, kita dalam bahasa Indonesia itu tidak ada bedanya antara wujud dengan mawujud. Ini mimbar. Apakah ini wujud atau mawujud? Kita katakan ini wujud, ya kan? Maik wujud. Dalam ilmu mantik sebetulnya, lain wujud, lain mawujud. Ya. Tapi tergantung aliran filsafat mana yang kita anut. Plato mengatakan, ya ini podium, ini mimbar. Tapi mimbar ini bukan di sini, ini adalah mawujud. Ini mawujud mimbar. Wujud mimbar itu ada di dalam pikiran. Sedangkan ini adalah mawujudnya mimbar. Aliran peripatetiknya Aristoteles yang dilanjutkan nanti dengan Ibnu Sina ya. Ini adalah fakta bahwa ini adalah mimbar. Kita ingat ya, aliran idealisme Plato itu. Lapangan itu bukan di sana. Lapangan itu dalam pikiran. Itu ada yang Anda lihat sebagai lapangan itu tanah ditumbuhi rumput. Aristoteles mengatakan tidak. Itu lapangan. Nah, ini aliran pragmatis nih. Sampai sekarang ini membelah pikiran para pemikir kita itu ya. Nah, Ibnu Arabi mengatakan bahwa lapangan itu wujudnya ada dalam pikiran. Mewujudnya itu di sana tuh. Betapa banyak tanah ditumbuhi rumput, Anda tidak sebut lapangan. Kok itu yang disebut lapangan? Ya karena itu ada ukurannya berapa kali sekian, maka itu lapangan. Sedangkan di situ kan nggak ada ukurannya. Di mana letak pengukuran itu di konsep. Nah, konsep lapangan itu disebut oleh Ibnu Arabi sebagai wujud. Dan mantik pun juga mengatakan seperti itu. Ya. Yang mewujud itu yang sudah terbentuk di depan itu. Ya, ini meja. Betapa banyak kayu, kok tidak disebut meja? Jadi konsep tentang meja, kursi, pintu, itu di pikiran, itu namanya wujud. Sedangkan yang terwujud dalam meja, pintu, yang di sana itu yang disebut dengan mewujud. Dalam bahasa Indonesia, nggak ada bedanya wujud dengan mewujud. Yang kitab-kitab bahasa Arab itu diterjemahkan, dalam Quran pun juga terjemahnya itu nggak ada beda, tidak dibedakan antara mewujud dengan wujud. Padahal itu sangat beda tuh. Wujud itu yang tidak tampak di dalam pikiran, konsep, in our mind. Yang mewujud itu adalah yang tampak ini.
Nah, persoalannya kosmologi ini. Apa itu kosmologi Islam? Tergantung. Apakah kita penganut Al-Farabi yang disebut sebagai Al-Mu'allimut Tsani, Al-Mu'allimul Awal, yakni Plato, ya kan? Atau aliran Ibnu Sina yang gurunya mazhabnya adalah peripatetik di Aristoteles itu. Nah, saya nggak tahu nanti kita di sini akan beraliran mana nih. Ya. Ibnu Arabi mengatakan bahwa yang Anda lihat banyak ini sesungguhnya itu adalah wujud-wujud kamuflase. Ini adalah bayangan. Jadi apa yang kita lihat ini itu tajallinya Allah. Manifestation of God. Ya. Jadi hanya satu wujud, nggak banyak wujud. Ya. Sama dengan Hindu. Itu kan ada Vedanta, ada mazhab Vedanta, ada mazhab Advedanta, ya kan Pak. Kalau Vedanta itu, ya ada dualitas di situ. Ada sang pencipta, ya, ada makhluk, ada khalik, ada makhluk. Itu Vedanta. Tapi kalau Advedanta, tidak ada khalik dan tidak ada makhluk. The only one. Hanya dia sendiri. Itu disebut dengan Advedanta. Sama dengan Ibnu Arabi. Yang ada hanya satu kok. Yang wujud itu hanya satu. Mewujudnya banyak. Eksistensinya banyak. Sama kita melihat cermin. Ya, jadi kalau satu tongkat dipasang 1000 cermin, ya, maka akan muncul 1000 cermin, 1000 tongkat. Tapi the real hakikat sang tongkat itu cuma satu. Yang kita lihat 1000 itu bayangannya. Jadi bumi ini adalah bayangannya sang tongkat. Tapi kalau kita lihat cermin itu secara mikro, oh ini ada Jawa, ada Sulawesi, ada Amerika. Itu secara mikro cermin itu kita lihat. Ya. Kalau kita lihat cermin atas, oh ada langit. Tapi secara mikro kita lihat di langit itu juga ada bintang. Jadi apa yang ada ini adalah bayangannya sang dia yang ada. Nah, berarti yang ada yang banyak ini siapa sebetulnya? The many is the oneness, and the one is the many. Jadi siapa yang tampil sebagai Istiqlal? Yeah. The only one Istiqlal. Tapi kalau kita masuk ke Istiqlal, ada 12 tiang besarnya, ada mimbar, ada mihrab, ada kubah, ada dindingnya, ada karpetnya. Ada ribuan entitas di situ yang menampilkan Istiqlal. Tapi siapa sebetulnya Istiqlal itu? The only one, hanya satu Istiqlal. Tapi yang menampakkan Istiqlal itu siapa? Banyak sekali kan. Jadi yang satu itu, yang banyak itu. Iya kan? Itulah yang al-kathra fil wahdah wal wahdah fil kathra. Yang the one is the manyness. Yang banyak itu yang satu itu. Maka itu ada tauhid, ada wahid, ada ahad. Dalam bahasa Arab, ya kan. Tauhid itu artinya begini. Sapu lidi, berserakan. Kita himpun menjadi satu kesatuan, maka itu tauhid. Ya Gus Bahaya. Jadi disatukan menjadi satu kesatuan itu tauhid. Kalau wahidun itu sapu lidinya berdiri sendiri itu. Tapi kalau ahad, substansi yang membentuk sapu lidi itu, ada atom-atom itu, ya kan. Jadi the substance, jauharnya mungkin ya, bukan jauhar juga ya. Ya lain jauhar. Jadi sapu lidi itu aratnya. Apa itu bahasa Indonesianya arat itu? Arat itu bahasa Inggrisnya itu accident. Accident itu bukan kecelakaan, tetapi efeknya itu. Jadi substansi yang membentuk sapu lidi itu atom. Itu pun juga atom menurut Demokritos itu bukan atom benda yang paling kecil. Masih bisa dipilah atom itu ada elektron, ada apa lagi? Ada 3 kan? Elektron, proton, satu lagi? Iya. Tapi menurut Thales ada lebih kecil daripada
elektron itu, water, air. Iya. Lebih kecil dari air masih ada, kata Anaximenes. Ini filosofi Yunani semua ini. Anaximenes itu adalah uap. Uap itu kalau menguap habis dia. Everything is nothing. The only one existent hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu wajibul wujud. Jadi yang ada ini hanya bayangannya dia. Ya, jadi kita semuanya adalah tajallinya Allah. Kita tidak punya wujud hakiki. Kita hanya wujud bayangan. Ini agak beda dengan panteisme. Kalau panteisme itu lain lagi. Panteisme itu apa ya istilahnya itu? Al-faid. Faid itu apa bahasa Indonesianya al-faid? Kalau saya berikan pemahaman ini gelas ada airnya, saya tumpahkan. Maka tumpahan ini dalam bentuk pohon, ada laut dan seterusnya. Jadi semua ini adalah Tuhan. Itu tumpahan itu adalah jadi Tuhan itu ya. Jadi tidak ada siapapun, semuanya Tuhan. Kita satu kesatuan dan kita semuanya tampil sebagai Tuhan. Saya sebagai manusia, kita sebagai manusia, yang lainnya juga manusia. Maka itu kosmologi panteisme itu segala sesuatu ini adalah sakral. Karena segala sesuatu ini adalah Tuhan. Dia tampil sebenar-benarnya sebagai Tuhan. Ya. Bedanya dengan Al-Ghazali, dia memang tampil, tapi ketampilannya ini adalah bukan hakikatnya, tetapi mungkin wujudnya. Ya, kamuflatifnya muncul. Hakikatnya itu bukan dia sebetulnya. Santongkat itu adalah yang aslinya, sedangkan yang lainnya itu adalah bayangannya. Jadi, dengan demikian, mirip dengan aliran Advedanta dalam agama Hindu. Jadi tidak ada khalik, tidak makhluk. Khalik makhluk itu sebetulnya dia juga. Nah, cuma kalau kita lihat di dalam Advedanta, ada yang disebut dengan Brahma Saguna, ada Brahma Nirguna. Brahma Saguna itu personal God dalam agama Kristen ya, Katolik. Ada impersonal God, ya kalau dalam padanannya agama Hindu, ada Atma. Jadi impersonal God itu adalah Atma. Kalau dalam pendapatnya Ibnu Arabi tidak. Dakhilun fil asya la bil mumazajah. Dia masuk pada segala sesuatu tapi tidak bercampur. Wa kharijun anha la bil mumazajah, la bil muzayalah. Dia keluar dari segala sesuatu, terpisah dengan segala sesuatu ya. Ya, dia keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah. Nah, itulah dia, sang dia yang maha dia. Jadi apa yang kita lihat ini ialah Tuhan, tapi bukan sang Tuhan. Tidak mungkin ada ini tanpa ada Tuhan. Tidak mungkin ada alam ini tanpa ada sang penciptanya atau sang wujud aslinya. Maka itu disebut alam. Apa yang dimaksud alam? Ma yu'lamu bihi syai'. Apa artinya itu? Ma yu'lamu bihi syai', alam ialah sesuatu yang mengantarkan kita untuk mengetahui sesuatu. Maka itu seakar kata dengan alamat. Alamat itu kan address. Di mana ada alamat pasti ada yang beralamat di situ itu. Nah, jadi di mana ada sesuatu pasti di situ ada Tuhan. Ya kan? Nah, di sini bedanya Ahlussunnah wal Jamaah ini. Di mana ada sesuatu di situ tidak ada Tuhan. Tapi dalam tasawuf, di mana ada sesuatu di situ pasti ada Tuhan. Karena sesuatu itu adalah alam, sesuatu itu adalah alamat, dan sesuatu itu adalah addressnya Tuhan. Ya. Nah, disinilah kosmologi bermain. Pertanyaan singkatnya, sebelum alam ini jadi alam, sembunyi di mana? Ya. Apakah alam ini terwujud dengan sendirinya? Mustahil secara mantik, secara logika kan. Masa ada tanpa ada yang menciptakan? Ya. Kalau alam ini pernah tidak ada, sembunyi di mana sebelum alam itu ada? Bagi kita yang beragama, ya dari Tuhan ya kan. Innalillah
wa inna ilaihi raji'un. Kalau alam ini dari Tuhan, apakah itu Tuhan sakral? Sakral kan? Kalau Tuhan itu sakral, alam ini berasal dari Tuhan, pertanyaannya apakah alam ini juga sakral atau enggak? Harusnya sakral ya kan? Nah kalau alam ini sakral, termasuk kita juga bagian dari alam kan? Nah inilah aliran tradisionalisme. Menganggap bahwa alam ini sakral, sedangkan aliran modern, ya, filsafat, logika, ya, positivisme, alam ini tidak ada yang sakral. Nah, inilah penyebab kerusakan alam. Sejak munculnya positivisme, jadi ada semacam balas dendam ya. Dulu, sekian lama kita diperbudak oleh alam. Dia anaknya sakit, dari mana dia? Oh, main di sungai. Berarti penjaga sungai itu marah, kasih sesajen ke sungai itu. Dari mana dia? Dia bermain di bawah pohon beringin. Berarti penjaganya itu murka tuh. Kasih sesajen. 3 hari kemudian sembuh. Memang waktunya untuk sembuh kok. Ya. Jadi manusia pernah merasa diperalat oleh alam. Tapi setelah zaman positivisme, abad ke-18 itu, muncul, ternyata nggak ada apa-apanya tuh. Ada dukun kan laris dulu kan. Larislah dukun, tapi setelah ilmu pengetahuan canggih, digeserlah dukun itu oleh puskesmas. Ada dokter. Jadi lenyaplah sang dukun di kampung itu. Kenapa? Karena tidak perlu membawa sesajen ke pohon, bawa suntik aja, minum obat udah selesai. Sampai pada akhirnya alam ini sekian lama kita diperbudak. Maka filsafat Yunani dengan teori balas dendamnya, ternyata alam ini gak ada apa-apanya. Maka itu konsep barat itu, konsepnya adalah penaklukan alam. Dulu gunung ini disembah sekian lama, dipuja sekian lama, ternyata gak ada apa-apanya. Maka itu pendakian gunung, tancapkan bendera kemenangan di situ. Hore, kami taklukkan kamu. Ombak yang besar dulu itu yang mematikan itu, menakutkan itu. Selancar ombak ya kan. Dulu sungai itu, sekarang arum jeram untuk menaklukkan sang alam itu kan. Jadi semua yang gua yang paling gelap, yang paling dalam itu pun juga ada profesi pengarung gua itu kan. Aku taklukkan gua-gua ini. Jadi alam bisa ditaklukkan. Lama-kelamaan Tuhan semakin tergeser. Ternyata kita lihat tokoh-tokoh positivisme itu. Ternyata Tuhan itu bergeser. Tuhan itu energi, lama-kelamaan Tuhan itu tidak ada. Ya, kata gurunya Karl Marx itu kan, Friedrich Hegel. Hegel itu Tuhan, nggak ada itu. Marxisme juga didramatisasi lagi. Agama itu adalah racun kemanusiaan. The opium of our life. Nah, disinilah perlunya kita mengembalikan pikiran yang berantakan ini. Seperti apa pandangan Islam, pandangan Abrahamic religion, pandangan Hindu, Buddha melihat alam semesta ini. Nah, saya ingin ingatkan kembali bahwa ekoteologi ini adalah mengembalikan pandangan semula kita. Alam ini adalah istilahnya Carol Armstrong itu sebagai partner. Alam ini adalah partisipan, berpartisipasi untuk mengeksistensikan kita, mewujudkan kesempurnaan kita. Alam ini partner, bukan sebagai objek. Nah, kesalahan kita selama ini, alam itu hanya dijadikan sebagai objek. Nah, inilah Profesor Lin menganggap penyebab rusaknya alam ini adalah Abrahamic religion. Agama anak cucu Ibrahim inilah yang merusak alam. Karena kitab sucinya mendeklarasikan, inni ja'ilun fil ardi khalifah wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardh. Terjemahnya kan begitu.
Kami tundukkan kalian alam semesta ini. Konsep taskhir ini nanti perlu diperbaiki Pak Prof. Apa sih yang dimaksud taskhir? Wa sakhkhar lakum ma fis samawati. Kami tundukkan alam semesta ini. Apa yang dimaksud dengan taskhir? Sakhara dalam semantiknya itu apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami tunjuk kalian sebagai khalifah representatif aku di muka bumi ini. Sama juga dalam kitab Mazmur kan Pak. Kitab Kejadian itu ya. Manusia itu adalah penguasa alam semesta. Ya. Tapi kita lihat agama Hindu tidak. Alam ini sejak dulu dianggap sebagai partner. Ya. Pohon yang sudah berdaun 40 lembar ke atas itu sudah ada penghuninya. Maka itu kalau menebangnya harus diupacarakan. Dalam Hindu tidak boleh menebang pohon. Kecuali kalau ada maksud yang sangat penting dan penebangannya pun juga harus diupacarakan. Sekecil apapun pohon itu, maka itu harus ada upacaranya. Kan gitu Pak ya. Maka itu kalau kita ke Bali, pohon-pohon besar itu banyak. Mereka tidak berani menebangnya. Bukan takut, tetapi itu adalah bagian dari kita. Apalagi agama Buddha. Buddha lebih lagi. Ya konsep Tatuan Asi. Engkau adalah aku adalah engkau. Kalau aku menolong Pak Kaban, aku menolong diriku sendiri. Karena dia adalah aku. Aku adalah dia. Tapi lebih dalam lagi, diterapkan juga di pohon. Engkau adalah aku adalah engkau. Jadi ketika engkau lapar, ketika engkau kering, berarti haus, aku merasakan kehausan itu. Nah ketika aku memberikan siraman untuk berhenti haus, beri makan, berarti engkau kenyang, aku juga kenyang. Kucing tetangga pergi pulang kampung, ya kita belikan makanan supaya kucing itu makan. Mbak, tolong belikan makanan kucing. Loh, itu kan kucing tetangga, bukan. Itu aku. Loh, ibu kucing, iya, kucing itu aku. Tatuan Asi. Bagaimana kalau kucing itu lapar? Seperti itu juga aku lapar. Belikan. Jadi tidak pernah kita menyesal kalau engkau adalah aku adalah engkau. Waduh, tadi saya kasih kebanyakan ya. Nah, itu akal yang main di situ itu. Kalau Tatuan Asi, enggak pernah orang Buddha itu menyesal dalam mengambil sebuah tindakan. Kenapa? Karena Tatuan Asi itu. Nah kita Tatuan Asinya enggak muncul di sini nih. Lulu gua ya kan gitu kan. Nah apalagi kalau pohon. Jadi spiritualitas kita terhadap pohon itu udah enggak ada lagi. Kita pulang kampung, waduh ini pohonnya gede nih, kalau ini digergaji diekspor ke Amerika berapa dolar nih. Tidak pernah membayangkan bahwa di situ ada ribuan burung-burung bersarang, ada serangga beranak pinak, dan mereka juga menikmati kebahagiaan. Jadi enggak ada Tatuan Asi lagi terhadap penghuni pepohonan itu. Dan pohon itu sendiri juga makhluk hidup ya kan. Kita pulang, ini hamparan ini kalau kita timbun ini berapa kapling nih, harganya berapa nih, di kepalanya hanya ada uang gitu kan. Begitu dia ditimbun, maka matilah semua makhluk rawa-rawa itu kan. Naik pesawat di atas Sumatera, wah ini banyak hutan. Ini kalau kita bakar, tanami kelapa sawit, harganya berapa ini? Terbang, siram dengan bensin, matilah semuanya. Tanami kelapa sawit, ekspor. Harganya berapa? Yang pulang ke Indonesia uangnya untuk memberikan gaji terhadap karyawannya. Kecil. Tapi keuntungannya taruh di luar sana tuh. Apa yang terjadi di Indonesia? Nggak ada urusan. Itu hak saya. Ya, saya jual ke luar negeri. Harganya saya dagang lagi di luar negeri. Kenapa nggak taruh di dalam negeri? Bahaya. Nanti ngamuk, kita nggak dapat apa-apa. Jadi sosiologisnya, ekonominya juga rugi kita kalau kita tidak berpandangan ekoteologi. Ya, jadi teman-teman,
Kalau kita ingin merubah sesuatu, kata Max Weber, ahli sosiologi agama ini, Protestan etik, teman-teman dari Protestan tahu itu. Tidak mungkin kita bisa merubah satu habit, kebiasaan, tanpa merubah sistem etos, etika masyarakat itu. Etika itu nggak mungkin kita bisa merubah etos tanpa merubah sistem logos. Karena etos itu produk daripada sebuah logos. Logos itu apa ya? Sains, pengetahuan. Dan tidak mungkin kita bisa merubah logos itu tanpa merubah sistem teologi. Jadi yang paling basic itu sebetulnya adalah teologi. Jadi kalau masyarakat kita melihat di sini banyak sekali perilakunya menyimpang, tidak bisa kita hanya menyelesaikan dengan sistem perubahan habitnya, perubahan logosnya. Tapi kita harus menyelami perubahan teologisnya. Jadi ekotologi itu adalah sesuatu yang akan merubah substansi. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan suatu virus dengan hanya mengobati simptomnya. Jadi kita harus mengobati akar-akar kankernya itu. Akar yang paling basic itu teologis. Nah inilah ekoteologi ini. Tidak mungkin kita bisa merubah perilaku masyarakat tanpa merubah sistem teologi masyarakat itu. Tadi teologi kita itu terlalu maskulin. Ya, padahal Tuhannya feminin, nabinya feminin, kitab sucinya feminin, umatnya super maskulin. What's wrong? Ya. Jadi ada yang salah di dalam berteologi. Agama kita di atas, tapi kita penganutnya tenggelam di sini, di terestrialnya ini. Agama kita itu sangat celestial di atas, tapi kita sangat terestrial. Ya. Nah ini juga pengertian as-sama dan al-ard. Di dalam bahasa Inggris itu ada dua pengertian. Bukan saja bahasa Inggris ya, bahasa Arab juga ada makna majazi, ada makna hakiki ya kan. Ada takwilnya as-sama itu bukan hanya berarti blue sky, langit biru, tapi juga bisa berarti as-sama itu dengan celestial. Celestial itu sesuatu yang suci, agung, ya, ketinggian. Lawannya adalah al-ard, bisa berarti the earth, tanah, bumi, tapi juga bisa berarti terrestrial, dunia yang rendah, dunia yang mekanikal, dunia yang fisikal, dunia yang kasar. Sedangkan as-sama itu dunia yang agung, dunia yang abstrak, dunia yang tinggi. Nah, semua kita artikan langit, semua kita artikan bumi, tetapi di dalam kamus lisanul Arab itu as-sama itu juga bisa berarti celestial. Al-ard juga bisa berarti terrestrial. Terrestrial itu lebih bersifat kasar gitulah. Yang di atas itu halus. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kesimpulannya, saya mohon maaf saya tidak sistematis, saya baru tadi coret-coret ya, kira-kira apa yang kita akan lakukan di masa depan ini. Pertama adalah kita perlu merubah mindset kita terhadap alam. Jangan menganggap alam ini the only object, hanya objek semata. Ya, tetapi harus menganggap alam ini juga adalah partisipan kita juga. Partner kita untuk menjalani kehidupan. Ya. Kalau alam ini kita hanya menganggapnya sebagai objek, matilah rasa kita itu. Tidak mungkin sesama umat manusia itu akan menimbulkan rasa yang sangat intensif. Tapi kita butuh tempat yang sacred. Manakala orang kehilangan ruang dan waktu yang sakral, maka pada manusia itu, pada saat itu manusia itu akan kering. Tanpa tempat yang sakral, tanpa ada waktu yang sakral, manusia itu akan merasakan kehampaan dalam hidup. Maka itu setiap agama harus ada tempat sakralnya. Dan di antara tempat sakral itu Ka'bah. Apa itu Ka'bah itu? Jadi bisa kita katakan incarnation of God itu. Inkarnasi wujud, perwujudannya Sang Dia yang Maha Sakral. Ya, apa itu candi? Ya, apa itu gereja, apa itu masjid?
itu adalah tempat yang sangat sakral. Dan dibutuhkan konsep sakral itu untuk menundukkan maskulinitas jiwa kita. Maka itu kalau kita ke masjid, tahiyat masjid 2 rakaat, Allahu Akbar. Ya kan? Tutup aurat, bersihkan diri wudu, menghadap ke kiblat. Terasa sekali bahwa masjid itu menjinakkan pikiran liar kita. Terasa sekali masjid itu ya membersihkan batin kita. Tapi kalau masjid itu seperti rasa pasar, rasa kantor hilang. Maka itu ada larangan terhadap masjid, tidak boleh berjual beli, ada hadis Nabi kan. Masjid itu harus disakralkan. Jadi lama-kelamaan kalau kita terpaut dengan masjid, bukan saja masjid terasa masjid, pasar pun akan terasa masjid, kantor terasa masjid, rumah kita terasa masjid, dimanapun kita berada adalah masjid. Al-ardu masjidun, kata Rasulullah. Permukaan bumi ini adalah masjid. Tapi kalau masjid sudah tidak sakral, akhirnya masjid rasa pasar, masjid rasa kampus, dan seterusnya. Hilanglah kesakralan itu. Kenapa kita berbondong-bondong mau ke tanah suci? Di situ ada tempat sakral untuk berdoa. Kita memperebutkan tempat sakral. Kita bisa membuat Ka'bah lebih indah di Indonesia, tapi enggak sakral. Kenapa kita ngejar Ka'bah di Mekah? Karena di situ adalah meeting point kita dengan Tuhan. Itulah yang biasa disebut dengan sacred place. Di samping sacred place ini, tempat yang harus sakral, waktu juga harus sakral. Manakala ada orang sudah kehilangan waktu-waktu sakralnya, maka hatinya pun juga akan hampa. Itulah nanti akan menjadi nafsu yang liar, pikiran yang liar. Maka itu kita perlu waktu-waktu khusus yang sakral. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yabasaka rabbuka maqama mahmuda. Ya kan? Siapa yang ingin mendapatkan ketinggian martabat, fatahajjat, sujudlah di malam hari. Ya kan? Man talabal ula syarul layali. Barang siapa yang mendambakan ketinggian, maka begadanglah di malam hari, bukan main game tentunya. Ya. Tapi ya sujud. Inilah message. Kita perlu merawat. Kalau kita tidak bisa mensakralkan semua space, minimum ada lokal-lokal tertentu yang harus disakralkan. Ya. Di rumah kita pun juga harus ada tempat sakral yang kita sebut musala kecil. Ya. Di sela-sela lemari pasang sajadah, tembus langit itu. Jangan ganti-ganti tempat salat, kata para sufi. Ya. Jadi ada tempat-tempat khusus yang bisa kita sebut sebagai incarnation of God, yang kita sebut sebagai sacred place, supraterrestrial, atau biasa disebut dengan the Holy Land. Jadi Holy Land itu tanah suci. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna. Jadi ada tempat berkah. Dalam Al-Qur'an itu ada feng shui. Apa itu feng shui? Tempat-tempat tertentu yang sakral, yang sacred. Katolik apalagi Pak ya, ada tempat sakral itu. Maka itu kalau kita masuk di gereja Katolik, terasa ada sentuhan altar tuh ya. Altar bagian depannya sengaja didekorasi sedemikian rupa. Begitu kita masuk ke sana itu ada bayangan suasana batin yang aktif. Maaf, Kristen lain lagi falsafahnya. Semua space harus sama. Ya, dindingnya segi 4 itu ada egalitarian di situ. Tidak boleh mengistimewakan satu space, nggak ada altar yang harus istimewa. Tapi itu pandangan hidup di situ. Ya. Bagaimana dengan masjid?
Ya, apakah masjid harus didandani? Ada juga larangan mendandani masjid, ya kan? Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengingatkan kita bahwa itu ada tempat yang sangat berkah. Misalnya surah Al-Qasas ayat 30 itu kan. Falamma atahanu dia min syatil wadil aymani fil buqatil mubarakah. Jadi ada lembah yang berkah. Ya kan? Dan bahkan di dalam surah Taha itu fakhla'na alaika. Ya. Jadi bukalah sepatunya, bukalah sandalannya. Ya. Kenapa? Karena kita berada pada Wadil Muqaddas itu, kita berada pada lembah yang sakral. Jadi ada tempat yang sakral. Kapan orang itu tidak punya tempat sakral, itu mati rasa spiritual. Kita perlu tempat untuk crying, untuk menangis. Kalau tidak ada lagi tempat yang bisa membuat kita terharu kepada Tuhan, itulah hakikat sekuler sebetulnya. Sudah kehilangan tempat sacred. Iya. Kenapa kita menangis di depan Ka'bah? Saya di Roma itu ya. Bukan di Roma, Milan. Di situ ada gunung, puncak gunung itu ada gereja kecil. Mungkin hanya muat 5 orang gitu ya. Nanti nyala pada malam minggu itu. Naiknya itu kayak apa itu, mungkin 500 meter tingginya itu. Ada apa kok bikin gereja di puncak gunung kayak gini nih? Saya penasaran, apa ini? Ternyata tempat untuk menangis di situ. Saya teringat Nabi Muhammad. Kenapa kok naik? 6 tahun lamanya Nabi Muhammad itu turun naik ke Gua Hira. Bukan tiduran di situ Nabi itu enggak. Dia bukan istirahat di situ. Dia fana. Ya. Kenapa kok tidurnya sampai 309 tahun? Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi itu. Itu bukan tidur di situ. Gua Kahfi. Jadi ada suatu tempat yang secret. Di situ ada keajaiban. Maka itu bikinlah di rumahnya itu zawiyah. Husbah ya. Dalam buku-buku tasawuf itu ada namanya zawiyah. Setiap rumah itu ada zawiyahnya. Zawiyah itu ada tempat untuk menggelar tikar permanen di situ. Disitulah tembus langit, disitulah kita berdoa. Disitulah tempat sakral kita. Itulah tempat yang sakral. Nah kalau pohon-pohon sudah tidak ada lagi, seenak-enaknya kita membakar, seenak-enaknya kita membendung sungai dan seterusnya, sudah enggak ada lagi sungai, sudah enggak ada lagi pantai, sudah enggak ada lagi tempat-tempat yang sakral, berarti kita menjadi liar, kita jadi Tuhan di dalam di muka bumi ini. Nah ini perlu kita kembalikan posisi berpikir kita seperti masyarakat tradisional kita. Bagaimana caranya? Ya tadi itu ada tempat yang sakral dipelihara dan juga ada waktu yang sakral. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Sama-sama waktu itu diciptakan Tuhan, tapi ada satu waktu, satu malam lebih mulia daripada ribuan bulan. Kalau kita lihat di dalam kata alfon dalam tafsir, salah satu tafsir Gus Bahayu, angka paling tinggi pada masa Nabi itu angka 1000. Seandainya ada angka triliun, jangan-jangan Quran Lailatul Qadar khairun min triliun syahr. Jadi caranya ulama tafsir mengartikan alfon itu bukan 1000 bulan, tapi ribuan bulan atau beribu-ribu bulan. Karena itu kan ada angka maksimum pada waktu itu. Jadi hermeneutiknya angka 1000 adalah angka yang paling tinggi pada masa Rasulullah itu 1000. Nah sekarang kan ada triliun. Jadi jangan mengartikan 1000 itu maksimum hanya 1000. Tapi unlimited tanpa batas di situ maksudnya. Simbolisme terhadap puncak. Jadi bagaimana ekoteologi ini memperkenalkan ada tempat yang secret yang harus dimuliakan, dihargai. Dan bagaimana memperkenalkan bahwa ada waktu yang sangat bagus. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, Ramadan itu adalah Sayyidul Syahr, sama juga dengan agama kita yang lain. Ada hari-hari tertentu yang mulia kan Bapak Ibu. Ada waktu sakral, ada tempat sakral.
Tidak ada agama yang tidak mengakui adanya tempat sakralnya dan waktu sakralnya. Nah, kalau ini tercerabut dalam hati dan dalam pikiran para pemeluknya, kalau umat beragama sudah tidak punya tempat sakral dan sudah tidak punya lagi waktu sakral, maka hilanglah agama itu di dalam benaknya. Setuju atau tidak setuju, kita lihat dalam kitab suci kita masing-masing kan. Ya. Hindu bukan main. Karena itu teman-teman, apa yang dimaksud dengan ekoteologi di sini artinya adalah mari kita bersahabat dengan alam. Caranya bersahabat dengan alam, kita menggunakan otak kanan kita. Selama ini kita menggunakan otak kiri dalam menggarap alam semesta ini. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Dahulu kala 3.500 tahun masyarakat tradisional itu mempertahankan hidupnya dengan otak kanan. Ya, tidak membutuhkan laboratorium, tidak membutuhkan teknologi canggih, tapi bisa bertahan hidup ya. Sampai 3.500 tahun masa lampau itu. Caranya seperti apa? Melalui persahabatannya dengan alam. Dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu yang tidak bertasbih. Ma makna tasbih? At-tasbih bimana at-tanzih. At-tanzih itu ada tanzih qudusi, ada tanzih subuhi. Ya, saya tidak jelaskan lebih detail di sini. Semua bertasbih. Suatu saat Rasulullah di Madinah itu ada hadisnya. Wahai sahabatku, pernah enggak mendengarkan pasir bertasbih? Masa? Nabi memungut 7 butir pasir. Tangannya Utsman, ini. Coba dengarkan. Enggak ada tuh suaranya Rasulullah. Dempetkan di telinganya, dempet. Oh ada, seperti suara lebah. Itu bukan suara lebah, itu tasbihnya pasir. Nah, ini Masya Allah Bapak Ibu. Artificial intelligence sekarang ini tiap hari menemukan sesuatu yang baru. Pepohonan daun-daun seperti ini, itu semuanya punya energi. Setiap energi itu punya getaran, dan setiap getaran itu punya hasilnya bunyi itu. Jadi daun-daun ini itu ada energinya. Energi itu ada getarannya. Getaran itu menghasilkan bunyi. Ada alat sekarang ini mampu merekam, memperbesar suara yang disuarakan oleh pohon-pohon dan daun itu. Ternyata apa suaranya itu? Tasbih. Ya. Jadi terbukti artificial intelligence itu membuktikan ayat ada tasbihnya. Karena itu yusabbihu lahu ma fis samawati wal bertasbih semua. Kalau mereka itu bertasbih, tasbih artinya memuji dengan cinta. Tidak mungkin orang memuji tanpa emosi kan? Bisa enggak mencinta tanpa emosi? Enggak kan? Kalau segala sesuatu itu mencinta, memuji, bertasbih, pasti artinya segala sesuatu itu juga punya emosi kan? Kita lihat buku the bestsellernya siapa itu? The Hidden Mystery of Water itu. Siapa? Ya, Masaru Emoto ya. Dia Shiba University di Jepang. Itu dipresentasikan tahun 1995 ya. Dan semua air itu kalau dibacakan doa, apapun agamanya, bahasa doa dalam bentuk agama Buddha, Hindu, Islam, itu membentuk kristal yang sangat indah. Kalau itu didinginkan kemudian 5 derajat minus, partikel airnya itu diambil dalam mikroskop, itu akan membentuk partikel yang sangat indah kristalnya. Tapi bandingkan dengan air yang tidak pernah dibacakan doa-doa, sentuhan-sentuhan rasa, itu enggak ada. Sialan lu air, kurang ajar kamu, maka kristal airnya itu jelek sekali kelihatan. Berarti semua benda itu sensitif, semua itu benda itu emosi. Nah inilah hebatnya masyarakat tradisional kita,
mampu berkomunikasi dengan alam. Mereka tidak membutuhkan laboratorium. Ya. Saya jadi saksi Bapak Ibu, waktu Pak JK itu bikin universitas di Makassar itu. Saya sekretaris Fakultas Pertanian. Wakil Dekan 2 Fakultas Pertanian. Tugasnya laboratorium. Kebun percobaannya Pak JK itu ya. Sekarang jadi perumahan besar di Makassar, baru gaya itu namanya itu. Ada dosen dari Unhas, doktornya dari Amerika. Pak Tua, kami akan babat jagungnya. Jagungnya sudah mau berbuah tuh. Ya, kenapa nak? Kita mau tanam kedelai ini, bibit Amerika ini. Buahnya nanti besar dan hasilnya 5 kali lipat daripada hasil jagungnya Pak Tua. Pak Tua yang tidak tamat SD, umurnya 65 tahun. Pak Bacok namanya ya. Ya, lihat nak, kedelainya. Dia cium kedelai itu, dia pungut tanah. Tanah di genggaman kirinya, cium. Nak, ini enggak bisa cocok tanah ini nak. Ah enggak, kami sudah periksa di laboratorium. Tanah ini topsoilnya sangat bagus. Subur nih. Terpaksa dibabak tanahnya Pak Tua itu. Sedih Pak Tuanya itu. Nah ini enggak bisa tumbuh, enggak bagus di sini. Nak. Dari mana Bapak tahu? Dia penciuman tuh. Setelah 3 bulan, besar kedelainya tapi enggak keluar buahnya. Akhirnya kedelainya itu ditebang. Padahal ini doktor agronomi pertanian tuh kan. Hebat mana? Pak Bacok tidak tamat SD, yang dokter dari Amerika. Satu menggunakan otak kiri, satu menggunakan otak kanan. Ya. Saya tidak mengajak kita untuk kembali ke tradisionalisme, enggak. Dalam ekoteologis ini. Tapi ini perkawinan antara Iqra, Bismi Rabbik. Iqra itu otak kiri, Bismi Rabbik itu otak kanan. Iqra, Bismi Rabbik. Ya. Contoh konkret. Itu kalau tidak percaya baca buku Kompas itu, pemberitnya Kompas yang menyertai Pinisi Nusantara ke Vancouver. Dalam rangka 17 khusus Pak Harto waktu itu, fase terakhirnya. Napak tilas kehebatan nelayan Bugis, perahu kecil seperti itu kok bisa menyeberang samudera sampai ke Vancouver. Ya. Disertai dengan navigator angkatan laut, kolonel, lengkap juga dengan alat-alatnya. Pas sampai di pulau di tengah samudera, Pak Muhammad itu navigator tradisional dari Bulukumba, Pak mampir di situ. Pak jangan, kita kejar waktu ini 17 khusus ini harus sampai sebelum 17 khusus sudah harus sampai perahu ini di Vancouver. Kalau memang Anda mau nekat, turunkan saya di pulau tidak berpenghuni ini. Kan nggak mungkin diturunkan Pak Muhammad di situ. Sandarlah perahu ini di sebelah utara. Pak Muhammad berulah lagi, jangan parkir di sini, tapi harus sebelah selatan. Untuk apa Pak? Marah Pak Kolonel tuh. Ini kalau kita jalan berapa jam bisa kejar waktu ini. Ini terang begini kok. Enggak, nak. Jangan. Pindahkan perahunya ke sini. Tidak sampai 2 jam setelah itu kata penulis Kompas, seorang Katolik ya. 2 jam kemudian cuaca berubah. Seandainya parkir perahunya di sini, hancur perahu ini terhantam ombak. Di sini terlindung di sini. Kira-kira 2,5 jam kemudian, Pak Muhammad, ayo jalan. Giliran kolonelnya jangan dulu Pak, masih gelap. Enggak apa-apa jalan. Tidak lama setelah jalan, terang kembali langit. Satu menggunakan navigator, satu menggunakan firasat. Ya, Pak Baharudin Lopa disertasi loh penelitian ilmiah. Tanam kakinya di laut. 4 menit sebelum melaut. Oh, jangan melaut. Perubahan cuaca terjadi di sana. Nasi bungkusnya bawa pulang. Kata istrinya nelayan itu, kenapa pulang Pak? Ada pesan, jangan melaut. Ada perubahan, ya udah. Anak muda yang tidak mengindahkan pesan laut itu, nekat pergi ke sana. Perahunya terbalik, dianya pun juga hampir mati. Jadi upacara laut yang dilakukan oleh orang Mandar di Sulawesi Barat itu bukan bid'ah. Bukan musyrik. Dia konsep persahabatannya dengan laut.
Nah, wah, itu kalau mata Wahabi melihat itu bahaya ini. Ini upacara laut. Kami salat, saya tidak menyembah laut. Laut itu sahabat saya. Ya. Tidak ada benda mati kan. Nah ini persepsi kita. Orang sekuler menganggap ini perbuatan nggak masuk akal, konyol. Tapi bagi nelayan tradisional Mandar itu, upacara laut itu adalah persembahan sahabatnya. Nabi kan juga bersahabat dengan alamnya. Jadi ketika mimbarnya Nabi diganti, nangis tuh. Ya, ada hadisnya kan? Ada 7 hadisnya itu tentang mimbar. Apa yang engkau minta wahai sahabatku? Mau enggak aku tanam di pinggir kali atas izin Allah, kan Nabi punya mukjizat. Kamu akan hidup memberi makan orang. Atau engkau nanti akan hidup di surga memberi buahmu kepada para penghuni surga. Ya. Bisik-bisik, berdirilah seorang jamaah Jumat itu kan, ada ibu-ibu yang ngasih mimbar istilahnya itu. Apa jawabannya Rasulullah? Dia memilih untuk memberi makan para penghuni surga. Ya. Setelah salat Jumat, sahabat yang bertanya itu menggendong bekas mimbar itu pulang ke rumahnya. Ini bukan mimbar biasa. Bisa menangis, komunikasi dengan Nabi, dan memberi makan penghuni surga. Di depan Rasulullah dia gendong pulang ke rumahnya. Jadi memelihara barang antik itu bukan bid'ah. Ya. Jadi persepsi kita tentang alam ini Bapak Ibu, inilah yang kita maksudkan dengan ekoteologi, bukan mengajak untuk mistisisme, dinamisme, animisme. No. Kita tahu ada syirik. Ya. Syirik itu jangan terlalu general definisinya. Karena tidak ada benda mati kan. Ya. Suatu saat ada hadis nih. Ada pinggir kota Madinah, ada salat menghadap ke pohon. Kelihatan sahabat lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang di situ nggak pernah kelihatan wajahnya selama ini. Dia salatnya menghadap ke pohon. Ciri-cirinya apa kata Rasulullah? Pokoknya begini. Oh itu bukan orang biasa, itu Nabi Khidir. Kembali sampaikan salam saya. Tidak bisa menjumpuinya karena ada tamu. Ya, begitu disampaikan, ya mulia, salamnya Rasulullah, minta didoakan supaya sukses menjalankan misi kenabiannya. Ya, akhirnya pergi, hilang orang tua itu. Itu Nabi Khidir. Apakah Nabi Khidir musyrik karena salatnya menghadap ke pohon? Ya, bagi orang awam itu menyembah pohon. Tapi bagi orang Ibnu Arabi, bagi Khidir, semuanya ini adalah dia kok. Ya. Ada yang menarik dari Ibnu Arabi itu. Kalau Anda menyembah batu, tidak musyrik. Selama engkau menyamakan semua batu-batu yang lain. Kalau engkau menyembah batu ini, tidak menyembah batu yang satu, itu musyrik. Selama engkau sadar bahwa yang engkau sembah itu siapa. Fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Jadi siapa yang tampil dalam bentuk apapun, itu wajah Tuhan. Kalau yang disembah itu adalah wajah Tuhan, bagi orang yang sudah sampai makam paling di atas, apakah itu musyrik? Ya. Jadi hampir tidak ada yang musyrik. Kalau orang itu pemahaman ma'rifahnya sudah tingkat tinggi. Yang musyrik itu kalau jahil. Jahilun itu apa ya? Gafil misalnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fa basarukal yawma hadid. Ya. Kalian itu adalah tidak ngeh kata Quran. Saya enggak tahu ini Gus. Saya kok enggak puas terjemahan bahasa Indonesianya itu Kementerian Agamanya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kalian itu dalam keadaan lalai. Lalai itu kan konotasinya lain. Lebih bagus kalau di bahasa Jawakan itu. Al-ghafil itu enggak ngeh. Iya kan? Banyak orang saya lihat di sini. Saya enggak ngeh kalau ada Gus Baha di sini nih. Begitu saya perhatikan, oh ada Gus di sini.
Ya, fakashafna angka kita lalu tersingkap. Oh iya. Jadi mukasyafa itu artinya consciousness, awareness kita itu sadar kita. Oh iya. Jadi al-ghafil itu jangan diartikan lalai. Tergantung konteksnya juga sih sebetulnya. Nah kalau terjemahannya hanya mengacu kepada bahasa, apalagi tafsir orang Arab yang culture-nya itu adalah kontinental, culture kita ini adalah maritim, banyak sekali nggak nyambung. Jadi mari kita menafsirkan Al-Quran dalam perspektif budaya maritim, bukan perspektif budaya kontinental. Ketika turun Al-Quran, ada 12 kasta di situ, Gus. Ya, itu ada buku antropologinya Profesor siapa. Ketika Rasulullah itu ada 12 kasta. Kasta yang paling rendah itu budak perempuan ajami, kayak TKW begitu kan. Dijual di pasar pun nggak laku itu. Kasta yang paling tinggi itu adalah 12, kasta ke-12 yaitu bangsawan Arab, laki-laki, Quraisy, Bani Hashim. Wah itu setengah dewa itu. Tapi yang paling bawah itu. Dalam konteks seperti itu Quran turun. Nah, itu terkait dengan jilbab. Asbabun nuzulnya jilbab itu kan. Kita lihat. Ya. Menjalabi binda. Apa itu jilbab? Jadi yang bisa pakai jilbab pada waktu Nabi itu adalah kasta 6 ke atas. Yang di bawah 6 ke bawah itu enggak boleh pakai pakaian kerajaan, pakaian kehormatan. Itulah yang disebut dalam ayat berikutnya. Zalika adna ayyurafna fala yudzaini. Yang demikian itu supaya Anda sadar, supaya Anda selamat, jangan disakiti. Jadi ada seolah-olah ada karinanya, ada ilatnya di situ. Perintah penggunaan jilbab itu. Nah dari situlah pemikir-pemikir moderat Mesir, kalau enggak ada fitnah, maka sesungguhnya tidak mesti harus menggunakan jilbab atau cadar. Tapi ini bukan kata saya loh, nanti wah Menteri Agama melarang orang pakai ini lain lagi. Jadi ini wacana, ini akademik sih. Nah Bapak Ibu sekalian, 2 tema menjadi satu pada kesempatan ini, maaf panjang ya. Pertama adalah tema teologi, ekoteologi, yang kedua adalah tafsir. Saya mohon penafsiran kita nanti itu, Prof. Darwis dan kawan-kawan, semua orang punya hak. Dan Allah berikan hak setiap orang. Culture juga punya hak. Ada namanya dalam antropologi itu ada disebut dengan culture right, hak budaya. Jadi ada hak budayanya orang Arab memahami Al-Quran berdasarkan perspektif budaya Arabnya. Tapi kita kan juga punya culture right. Budaya maritim kita juga punya hak budaya kita untuk menafsirkan Al-Quran menurut perspektif budaya kita kan. Jadi culture right itu juga perlu dipakai untuk memberikan kepemihakan terhadap our culture, kultur kita juga. Nah setiap orang punya culture dan setiap orang punya hak untuk memahami Qur'annya dalam perspektif di mana dia berada. Nah yang enggak pas itu kalau kita menggunakan culture right-nya orang dalam different culture. Nah kita di sini juga berada dalam culture yang berbeda, mengcopy paste culture yang ada di sana, penafsirannya orang yang ada di sana, dan kita pun juga menafsirkan Al-Quran dengan culture kita yang berbeda. Seharusnya culture kita juga digunakan memahami Al-Quran. Jadi not necessary to be Arab people for the best Muslim. Kita bisa menjadi tetap orang Indonesia, orang Jawa, tapi juga pada saat yang bersamaan bisa menjadi the best Muslim. Ya kan? The best Muslim itu tidak mesti harus menjadikan diri kita mirip Arab. Kita menjadi orang Bugis, orang Batak, orang apapun. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kalau pemahaman kita memahami Al-Quran seperti ini, saya kira kita akan memperoleh suasana keberagamaan yang berbeda. Jadi fanatisme keagamaan kita itu kadang-kadang muncul
karena bukan berdasar pada the substance of Quran itself, tapi mengcopy paste penafsiran orang lain, padahal mereka culture-nya berbeda dengan kita. Apakah menyimpang kalau kita berbeda tafsir dengan mereka? Belum tentu. Kita akan punya hak untuk menafsirkan Quran itu. Karena Quran itu bukan hanya untuk orang Arab, untuk orang Indonesia juga, dan untuk orang siapapun juga. Nah, inilah teman-teman, saya mohon betul, mari kita memahami Al-Quran, kitab suci yang kita akan perbaiki tafsiran dan terjemahannya itu dengan perspektif yang lebih komprehensif, ya, lebih profesional, lebih aktual, dan lebih plural. Dan mari kita kembali mengingatkan masyarakat kita betapa perlunya kita tidak mesti harus larut dengan sebuah pemikiran yang didikte oleh otak kiri melulu, tapi kita juga punya hak untuk mengcombine antara otak kiri dan otak kanan. Ingat, Quran memperkenalkan kita metodologi Iqra bismi rabbik. Iqra tanpa bismi rabbik akan melahirkan monster. Bismi rabbik tanpa Iqra akan lahir manusia lumpuh. Iqra bismi rabbik digabung akan melahirkan tren masa depan yang lebih hebat. Semoga Allah memberkati kita semuanya, dan izinkan saya membuka acara ini dengan membaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.